Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Sobat Ngarit di seluruh Nusantara. Salam ngarit, salam seduluran dari Damasraya, Sumatera Barat. Masih bersama saya di channel Calon Sukses. Di kesempatan siang hari ini, alhamdulillah, selepas ngarit tadi saya masih berada di bang pakan rumput kita. Dan di belakang saya ada rumput odot yang lumayan masih menghijau sekali, dan di depan saya juga ada rumput BH atau rumput tanggul yang juga masih sangat hijau sekali. Berhubung beberapa hari ini sekitar 1 minggu masih ada turun hujan ya, selang 2 hari sekali. Alhamdulillah di daerah saya Damasraya khususnya sudah mulai sering turun hujan, dan itu sangat berefek sekali terhadap perkembangan atau pertumbuhan daripada rumput yang ada di bang pakan kita. Jadi di bang pakan kita ada sebagian rumput tanggul atau rumput BH, dan di belakang saya ada sedikit rumput odot atau sejenis rumput gajan ya, tapi ini bukan rumput gajan ya. Jadi alhamdulillah setelah kita kasih nutrisi atau kita kasih pupuk beberapa hari ini ya, nampak hijau sekali sekarang. Dan untuk teman-teman, sedikit sebelum saya pulang, saya akan berbagi kepada teman-teman mengenai rumput odot dan rumput BH ataupun rumput tanggul yang kita tanam pada bang pakan kita. Jadi rumput di bang pakan kita alhamdulillah sudah mulai nampak hijau sekali, tapi ini belum bisa kita arit ya. Terpaksa kita selama beberapa minggu ini kita harus ngarit keluar dari bang pakan supaya nanti menjelang rumput kita yang ada pada bang pakan ini mulai tinggi atau bisa kita arit nantinya. Jadi untuk teman-teman sahabat sukses dimanapun Anda berada, jadi pada bang pakan kita ada sedikit rumput odot ya, dan ini tampak hijau sekali. Jadi rumput odot ini ya sudah saya tanam beberapa kali, memang sempat dirusak atau dihancurkan ya, atau dimakan sama hama monyet, dan untuk beberapa hari ini kayaknya aman ya. Jadi untuk rumput odot ini ya merupakan jenis rumput yang sangat unggul, yang sangat bernutrisi tinggi. Jadi rumput ini, rumput odot ya, mempunyai nutrisi yang sangat tinggi bila digunakan sebagai pakan ternak untuk sapi ataupun domba ya teman-teman. Jadi menurut data dari berbagai sumber yang saya baca atau saya dapatkan, protein yang terdapat pada rumput odot ini ya berkisar kurang lebih 14,35%, dan serat kasar pada rumput odot ini adalah yaitu sekitar 28,1%. Dan untuk lemak kasarnya pada rumput odot kita ini ya, yaitu sekitar 2,72%. Jadi untuk rumput odot ini ya teman-teman, untuk bahasa latinnya adalah Penistum purpureum, yaitu kita kurang lancar juga membacanya, yaitu Penistum purpureum. Merupakan jenis rumput yang bentuknya lebih rendah dari rumput gajan atau rumput sejenis kolonjono ya teman-teman. Jadi ini tingginya kira-kira ini yang saya tanam masih sekitar 50-an cm ya teman-teman, sekitar 50-an cm. Dan ini belum bisa kita panen atau kita arit ya, berhubung ini baru beberapa hari. Jadi untuk rumput odot ini ya, atau rumput sejenis gajan ini mempunyai bentuk yang lebih rendah daripada rumput gajan atau rumput odot atau rumput kolonjono ya teman-teman. Namun kandungan proteinnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan rumput gajan, yaitu untuk rumput odot sendiri proteinnya itu 14,35%,
sementara untuk gajahan hanya 10%. Dan untuk kadar air daripada rumput odot ini ya teman-teman, yaitu sekitar 80%. Jadi untuk rumput odot ini memang banyak sekali mengandung air ya teman-teman. Jadi mungkin kalau kita panen masih sangat muda, belum masanya kita panen sudah kita arit, nanti berpengaruh sekali terhadap ternak kita atau sapi kita, yaitu kadang sering sekali kencing atau mengeluarkan urin. Jadi untuk teman-teman sahabat sukses dimanapun Anda berada, untuk rumput odot yang sudah bisa kita panen pertama kali setelah kita tanam pertama ya, yaitu setelah berumur 70 hari sampai dengan 80 hari setelah atau sekitar 2 bulan lebih teman-teman setelah kita tanam. Jadi ini nanti bisa kita panen ketika sudah berumur 70 hari sampai dengan 80 hari, yaitu sekitar hampir 2 bulan lebih ya, 2 bulan setengah lah. Ini nanti baru maksimal bisa kita panen. Ini untuk panen pertama nanti setelah penanaman ya teman-teman. Jadi ini ketika kita tanam belum sesubur ini. Dulu pertama kita tanam hanya sebatang, jadi sekarang bisa berbatang-batang ya teman-teman. Bisa teman lihat, ini ruasnya banyak sekali ya teman-teman. Dari satu batang atau satu tunas yang kita tanam bisa mencapai 50-an sekarang. Jadi bisa teman-teman lihat kesuburannya juga sangat subur sekali, berhubung kita sudah kasih pupuk kemarin dan alhamdulillah beberapa hari ini sudah turun hujan. Dan untuk pemanenan selanjutnya, untuk panen selanjutnya setelah kita arit nanti, yaitu setelah berumur 70 sampai dengan 80 hari tentunya sudah kita panen. Nah setelah itu untuk pemanenan selanjutnya setelah kita arit pertama atau perdana, yaitu setelah rumput odot ini berumur 35 hari sampai dengan 45 hari. Jadi sekitar 1 bulan lebih baru bisa kita panen kembali. Jadi berbeda teman-teman. Kalau dari mulai awal kita tanam itu bisa kita panen ketika berusia 80-an hari atau sekitar 2 bulan lebih ya. Tapi untuk pemanenan yang kedua setelah kita arit, setelah pengaritan ini waktunya itu lebih kurang 35 hari atau 45 hari, itu sekitar 1 bulan lebih lah. Kalau kepepet 1 bulan sudah bisa kita arit. Itu kalau pada musim penghujan ya teman. Kalau pada musim penghujan memang untuk pertumbuhan daripada rumput odot ini sangat cepat sekali, yaitu umur 35 hari atau 1 bulan sudah bisa kita panen. Tapi kalau pada musim kemarau untuk pengaritan selanjutnya yaitu bisa kita panen pada usia yaitu sekitar 40 sampai dengan 45 hari pada musim kemarau ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman sahabat sukses dimanapun Anda berada, di dalam kita menanam atau memelihara rumput odot ini, kita juga harus mengetahui ciri-ciri rumput odot yang sudah bisa kita panen ya. Jadi untuk ciri-ciri rumput odot yang sudah bisa dipanen ya teman-teman, nah, kalau kita kepepet sebenarnya sudah bisa, tapi ini masih sayang sekali untuk kita panen ya. Jadi untuk ciri-ciri rumput odot yang sudah bisa kita panen yaitu untuk ruasnya. Jadi untuk rumput odot ini ya, ini mengeluarkan ruas-ruas ini ya, seperti halnya rumput kolonjono. Ini juga mengeluarkan ruas-ruas nantinya. Jadi yang menandakan rumput odot kita ini sudah bisa kita arit, ciri-cirinya yaitu ruasnya sudah mencapai 15 cm ya. Jadi kurang lebih 15 cm. Jadi kalau nanti setiap batangnya ini sudah berruas-ruas, kalau ini kan masih mepet sekali dengan tanah ya teman-teman. Nah ini sudah sangat subur sekali. Kalau ruasnya sudah kurang lebih 15 cm ya, ini udah mulai mengeluarkan ruas. Nah ini nanti ini akan mengelupas ya teman-teman. Nah nanti seperti ini kira-kira. Nah ini ada ruasnya ya teman-teman. Nah ini kalau sudah kurang lebih 15 cm itu nanti sudah bisa kita panen atau kita gunakan sebagai pakan ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman sahabat sukses dimanapun Anda berada.
keterangan sedikit tentang rumput odot yang kita punya, dan itu saya jelaskan sendiri dan saya dapatkan informasi tersebut dari berbagai sumber ya teman-teman. Mudah-mudahan untuk teman-teman bisa memahami apabila teman-teman nanti membudidayakan rumput odot. Dan untuk rumput odot ini sangat direkomendasikan sekali untuk para peternak, sebab rumput ini juga cepat sekali pertumbuhannya teman-teman. Dari satu ruas, satu batang kita tanam bisa menjadi berkembang dengan cepat apabila pada musim musim penghujan seperti ini ya teman-teman. Ini nampak rimbun sekali, dari satu batang yang kita tanam bisa menjadi 50-an. Jadi kalau kita nanti memanen rumput ini pada maksimal yaitu sekitar 2 bulan setelah kita tanam, ini nanti bisa setinggi sedada kita, dan itu nanti dalam 2 rimbun rumpun seperti ini bisa kita dapatkan 1 unting ya. Jadi teman-teman sangat menjanjikan sekali untuk rumput odot ini. Untuk selanjutnya teman-teman yang mungkin penasaran dengan rumput yang saya tanam di sebelah rumput odot ini, yaitu rumput BH atau rumput tanggul ya teman-teman. Jadi ini bersebelahan ya teman-teman. Ini rumput odot dan di sebelahnya ini rumput tanggul atau rumput BH. Untuk rumput BH atau rumput tanggul yang saya tanam ini ya, ini adalah jenis rumput yang bisa kita gunakan sebagai pakan sapi atau pakan lembu, juga bisa untuk domba ya. Jadi rumput tanggul atau rumput BH ini ya, untuk teman-teman bisa kita gunakan sebagai pakan sapi atau lembu kita. Dan untuk pakan lembu atau sapi kita bisa kita arit agak sedikit tua, tidak masalah ya tapi teman-teman. Untuk kita gunakan sebagai pakan domba, kita panennya lebih awal atau lebih cepat ketika rumput tersebut masih muda ya teman-teman. Rumput BH atau rumput tanggul ini dengan bahasa Latin yaitu Graharia humidicola adalah jenis rumput yang bagus sekali untuk kita gunakan sebagai pakan sapi atau lembu atau bahkan domba, karena rumput ini memiliki beberapa keunggulan ya teman-teman, kelebihan atau keunggulan daripada rumput tanggul atau rumput BH ini ya teman-teman. Yaitu yang pertama, dapat kita gunakan sebagai penutup tanah agar tidak erosi atau longsor, karena akar daripada rumput BH atau rumput tanggul ini sangat kuat ya teman-teman. Jadi kalau kita tanam di samping-samping pinggir sungai supaya tidak longsor, atau pinggir-pinggir di depan rumah kita supaya tidak tergerus air, itu sangat bagus sekali, karena ini sangat bagus sekali untuk penahan erosi atau longsor, memiliki akar yang sangat kuat teman-teman. Kemudian yang kedua, dapat kita gunakan sebagai pakan ternak, baik itu lembu atau sapi atau bahkan domba atau kambing kita. Itu yang kedua keunggulan daripada rumput BH atau rumput tanggul ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, rumput tanggul atau rumput BH ini sangat responsif sekali atau sangat merespon ya terhadap pemupukan. Jadi apabila kita pupuk, itu nanti untuk pertumbuhannya sangat cepat sekali. Jadi kalau pada musim penghujan disarankan kita memupuk ya, kita menggunakan pupuk kimia. Bisa kita menggunakan pupuk urea atau pupuk sejenisnya ya, yang penting kita gunakan pupuk kimia. Sebab ketika musim penghujan tiba, kita pupuk menggunakan pupuk kimia, maka akan cepat sekali direspon oleh si rumput tersebut dan terserap oleh akar-akar rumput BH tersebut. Dan pada musim kemarau ya, sebelum musim penghujan ini, kemarin musim kemarau ya, rumput BH atau rumput tanggul ini sangat bagus sekali, sebaiknya kita pupuk pakai pupuk kompos atau pupuk kandang ya teman-teman. Jadi supaya tidak panas. Jadi kalau kita gunakan pada musim kemarau, kita gunakan pupuk kimia, urea atau jenisnya, itu bisa menyebabkan rumput kita nanti gosong atau menjadi layu, sebab itu panas ya teman-teman, akibat uap daripada pupuk kimia tersebut. Jadi untuk teman-teman sahabat sukses dimanapun Anda berada, rumput BH atau rumput tanggul ini ya, ini bisa kita
tanam dengan cara kita cabut anakan, ya. Kita cabut anakan, kita bisa beri contoh ya teman-teman. Jadi bisa kita tanam melalui anakan ya teman-teman. Nah, kita cabut seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bagus sekali kita tanam pada musim penghujan seperti ini. Nah, ini cepat sekali kalau kita ambil seperti ini ya, satu rumpun seperti ini beserta akarnya. Nanti kita tanam seperti kita menanam padi, kita gali lubang tanah tersebut ya, sedalam kurang lebih 10 cm. Nah, baru kita masukkan ke dalamnya, lalu kita uruk. Itu kalau kita gunakan bibit media cabut ya, anakannya kita cabut dan kemudian kita tanam. Kemudian untuk rumput BH atau rumput tanggul ini juga bisa gunakan sebagai bibit. Kita gunakan sebagai bibit ya, melalui biji atau benihnya. Tapi untuk di daerah saya ini ya, selama ini saya tidak menggunakan benih atau melalui biji ya teman-teman. Sebab saya belum pernah mendapatkannya ya. Memang dulu sempat rumput tanggul saya ini terlambat kita ngariknya, bahkan sampai berbunga, tapi bunganya pun belum sempat tua ya, belum bisa kita jadikan bibit. Mungkin untuk kita beli di online mungkin ada ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman sahabat sukses dimanapun Anda berada, yaitu untuk penanaman tadi bisa kita gunakan benih anakan, kita cabut seperti ini lalu kita tanam. Yang kedua bisa kita gunakan bibitnya melalui biji ya teman-teman. Jadi untuk jarak tanam, untuk kita gunakan bibit anakan ini bisa kita gunakan jarak 50 kali 50 ya teman-teman. Itu kalau bibitnya dalam jumlah yang sedikit, kita masih memerlukan bibit banyak ya, itu bisa gunakan jarak 50 kali 50 cm ya teman-teman, atau sekitar setengah meter ya teman-teman. Itu kalau bibitnya masih sangat kurang sekali. Tapi kalau bibit kita banyak, bisa jaraknya dipersempit ya, bisa kita tanam jarak 30 kali 30 atau 25, terserah teman-teman ya, apabila bibitnya banyak. Jadi untuk lokasi yang kita tanam dulu ini, kita berhubung dulu bibitnya masih sangat langka ya, tidak seperti sekarang ini. Dulu kita kasih jarak yaitu sekitar 50 cm kali 50 cm. Nah, jadi untuk sekarang mungkin bibitnya sudah mulai sangat melimpah ya teman-teman. Jadi nanti seiring bertambahnya waktu atau proses, nanti rumput ini akan merapat sendiri teman-teman. Bisa teman-teman lihat dari jarak 50 kali 50 cm tidak ada nampak lagi tanah ya teman-teman. Jadi rapat dengan rumput tersebut. Jadi untuk teman-teman sahabat sukses dimanapun Anda berada, untuk protein pada rumput BH ini yaitu berkisar antara 6 sampai dengan 10% ya teman-teman. Jadi rumput ini teksturnya agak sedikit keras, tapi kalau untuk pakan ini kalau dibandingkan dengan rumput odot yang kita tanam di sebelah sini ya teman-teman, ini lebih membuat kenyang rumput tanggul atau rumput BH. Karena ya ibaratnya kita makan nasi ya teman-teman. Kalau kita makan nasi yang lunak atau nasi yang keras, itu lebih bertahan lama kenyangnya nasi yang agak keras atau beras yang agak keras. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman ya. Untuk rumput BH dan rumput odot ini sama-sama mempunyai keunggulan masing-masing ya teman-teman. Tinggal teman-teman variasikan saja di bank pakan teman-teman atau di lokasi yang teman-teman tanami rumput. Jadi dari dua perbedaan tadi antara rumput odot dan rumput tanggul, masing-masing mempunyai kelebihan atau kekurangan tersendiri ya. Jadi yang penting kita tanam semua saja. Jadi kita memerlukan rumput odot, juga kita memerlukan rumput BH, karena keduanya sama-sama memiliki kadar nutrisi atau protein yang sangat menguntungkan bagi ternak kita atau sapi dan domba kita. Teman-teman, mungkin sampai di sini video kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa dibantu like, komen, dan subscribe. Dan sekiranya ini membantu untuk teman-teman dalam hal pengetahuan teman-teman, juga bisa di-share ke media sosial lainnya, Facebook dan sebagainya ya. Oke, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.